Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kelas 3. Alhamdulillah kita ketemu lagi dengan keadaan sehat walafiat dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekalian, pembelajaran yang kali ini adalah pelajaran kedua, yaitu tentang senangnya belajar surat An-Nasr. Yang sebelumnya kita belajar tentang Nabi Muhammad adalah teladanku. Sekarang kita belajar senangnya belajar surat An-Nasr. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah peserta didik mampu membuktikan membaca Al-Quran dengan tartil. Peserta didik mampu menunjukkan sikap peduli terhadap sesama. Peserta didik mampu mengecek kalimat-kalimat dalam Al-Quran surat An-Nasr dengan benar. Peserta didik mampu menyimpulkan makna Quran surat An-Nasr. Peserta didik mampu melaksanakan membaca surat An-Nasr ayat 1 sampai 3 sesuai tajwid Al-Quran. Peserta didik mampu mengerjakan menulis Al-Quran surat An-Nasr ayat 1 sampai 3. Peserta didik mampu melakukan hafalan Quran surat An-Nasr dengan lancar. Oke, anak sekalian, marilah kita membaca surat An-Nasr. Nanti ini surat An-Nasr tidak hanya dibaca, tapi dipahami maknanya, kemudian dihafalkan, supaya nanti kita juga tahu makna dan seterusnya. Ayo kita membaca bersama-sama sesuai dengan tartil dan sesuai dengan tajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nanti kalau menghafalkan bisa satu ayat. Nanti satu ayat sudah hafal, satu ganti yang kedua. Ayat yang kedua hafal, ganti ayat yang ketiga dan seterusnya seperti itu. Nah, sekarang memahami makna surat An-Nasr atau kita membaca lagi beserta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia Maha Penerima taubat. Surat An-Nasr terdiri dari 3 ayat. Ini pendek-pendek suratnya, maka mudah untuk dihafalkan. Surat An-Nasr urutan surat ke-110 di dalam Al-Quran.
surat An-Nasr diambil dari ayat pertama, yaitu Nasrul, artinya pertolongan. Surat An-Nasr turun di kota Mekah waktu Nabi Muhammad haji wada, yaitu haji yang terakhirnya Nabi Muhammad SAW. Maka surat An-Nasr tergolong surat Madaniyah. Loh, kok turunnya di kota Mekah namanya kok tergolong surat Madaniyah? Ya, surat Madaniyah yaitu surat yang turun setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Kalau surat yang turunnya setelah Nabi hijrah ke Madinah, walaupun turunnya di Mekah, itu disebut surat Madaniyah. Pesan-pesan surat An-Nasr atau isi pokok surat An-Nasr adalah: 1. Pertolongan Allah akan datang dan Islam akan mendapat kejayaan. Yang kedua, perintah Allah kepada orang yang beriman agar bertasbih, memujinya dan meminta ampun kepadanya dikala terjadi peristiwa yang menggembirakan. Oke, anak-anak sekalian, ini adalah kolom untuk hafalan. Kalau kamu nanti hafal surat An-Nasr ayat 1 dengan benar dan lancar, maka kamu bisa centang di kolom yang benar dan lancar. Surat An-Nasr ayat 1. Kalau surat An-Nasr ayat 2 juga sudah benar dan lancar, kamu juga bisa centang di kotak yang benar dan lancar. Begitu pula hafalan surat An-Nasr ayat ketiga, kalau sudah benar dan lancar bisa dicentang di kolom di kotak benar dan lancar. Nah, ini untuk menulis kalimat dalam surat An-Nasr. Nah, kalau nanti tugasnya, kalau sudah kamu tulis, kamu bisa menulis surat An-Nasr ayat 1, maka kamu centang di dalam kotak ya. Ayat 1 sudah saya tulis, ayat 2 sudah saya tulis dengan benar, ayat 3 sudah saya tulis dengan benar, maka dicentang di ya semuanya. Nah, ini tugas di rumah anak-anak sekalian. Ini tugas di rumah menggunakan Google Form yang biasa kita lakukan. Nah, nanti pinjam HP orang tuanya, ayahnya atau ibunya. Ingat, ini dikerjakan dengan jujur, dikerjakan sendiri, tidak dikerjakan oleh orang tuanya. Berapapun nilainya, kalau dikerjakan sendiri itu akan mendapatkan keberkahan. Itu ya. Ingat, walaupun Pak Agus tidak tahu siapa yang mengerjakan, tapi Pak Agus berpesan. Nah, kejujuran adalah ujung dari kesuksesan. Nah, itu. Kalau kamu ingin sukses berarti harus jujur. Sekian dulu, sampai jumpa lagi. Apabila ada kekurangannya, Pak Agus mohon maaf. Semoga ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan bacaan majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.